Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang nasy'atu ilmi usulil fiqh, perkembangan ilmu usul fiqh. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi tentang ilmu usul fiqh, saya kira secara detail sudah dijelaskan di sana, ya, insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, ya, perkembangan ilmu usul fiqh. Intinya di dalam pembahasan nasy'atu ilmi usul fiqh, kita akan berbicara tentang perjalanan bagaimana ilmu usul fiqh itu terumuskan, tersusun hingga bisa dipelajari. Tentunya, ya, kita akan memulainya dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan ke masa para sahabat, kemudian masa tabi'in, ya, hingga, ya, dimulainya pembukuan ilmu usul fiqh. Agar lebih mudah memahami tentang perkembangan ilmu usul fiqh ini, ya, saya sarankan agar teman-teman semua memahami betul terlebih dahulu, ya, apa itu ilmu usul fiqh, apa definisi dari ilmu usul fiqh di pertemuan sebelumnya. Pertama, jika kita melihat pada masa Nabi Muhammad SAW, ya, sejak beliau mengemban risalah Islam, ya, diangkat sebagai seorang rasul, hingga kemudian beliau wafat, kita melihat, ya, tidak ada kebutuhan yang mendesak yang menuntut Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah kaidah atau kaidah-kaidah, ya, yang kemudian kaidah-kaidah tersebut diterapkan untuk memutuskan suatu hukum misalnya yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya. Atau sederhananya, pada masa itu belum dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai sumber tasyri', ya. Dalam hal ini tentunya usul fiqh sebagai sumber tasyri'. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, ya, pada saat itu, ya, masih memiliki sumber, ya, satu-satunya sumber yang beliau gunakan untuk memutuskan, ya, segala macam hukum yang muncul, ya, segala macam kasus, ya, yang muncul, ya, yang lagi dicari hukumnya. Beliau masih memiliki satu-satunya sumber pada masa itu, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa Al-Quran atau berupa hadisnya. Kita katakan hadis itu termasuk dalam wahyu, ya, karena Allah sendiri yang berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Nabi itu, ya, tidak berucap, ya, berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi ucapan beliau adalah wahyu, ya, yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selain menggunakan wahyu sebagai sumber hukum, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menggunakan ijtihadnya dalam menentukan hukum suatu kasus, ya, atau suatu permasalahan yang ditemukan. Namun itu pun, ya, masih dalam
awasan atau masih dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ya, ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu kasus ya, memutuskan hukum suatu permasalahan, kemudian tak lama setelah itu Al-Qur'an turun ya, dalam rangka bisa mendukung hasil ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bisa juga dalam rangka menegur, menyalahkan hasil ijtihad yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Misalnya saja dalam kasus Perang Badar. Pada saat itu beberapa pasukan kafir tertangkap dan dijadikan tawanan oleh pihak pasukan Muslim, yang kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya pada para sahabat, ini selanjutnya orang-orang ini, ya, tawanan ini mau diapakan? Ya. Beliau meminta usulan ya dari para sahabatnya. Beliau berijtihadnya, meminta usulan ini dalam rangka beliau berijtihad. Hukum ya yang akan beliau putuskan itu apa ya? Apa yang akan beliau putuskan ya mengenai nasib dari tawanan perang ini. Kemudian pada saat itu ada dua usulan ya dari sahabat senior, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pertama Sayyidina Abu Bakar ya, beliau mengusulkan, wahai Rasulullah ya, kita jadikan mereka sebagai barang tebusan saja ya. Kita jadikan mereka sebagai barang tebusan ya. Kita minta harta tebusan dari keluarga mereka ya, sehingga nanti harta tersebut bisa kita pergunakan untuk memperkuat armada tempur kita ya. Toh juga mereka kan orang kampung jenengan dulu ya, keluarga jenengan juga ya. Mudah-mudahan juga Allah mengampuni mereka. Dan usulan dari Sayyidina Umar, oh tidak ya, tidak seperti itu ya. Mereka itu yang mengeluarkan jenengan Kanjeng Nabi ya. Mereka itu yang mengusir jenengan Kanjeng Nabi ya. Kita eksekusi saja mereka. Toh juga ada Gusti Allah ya. Gusti Allah itu nanti insya Allah yang akan memenuhi ya, kebutuhan kita ya. Maksudnya kebutuhan untuk memperkuat armada tempur pasukan Muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW ya mempertimbangkan dua usulan ini, manakah yang kemudian akan diambil. Kemudian ya finalnya Nabi Muhammad SAW mengambil usulan Sayyidina Abu Bakar ya, yang kemudian ya tawanan-tawanan itu ya, tawanan-tawanan dari perang Badar itu dibebaskan dengan syarat tebusan ya, dengan syarat tebusan. Bahkan ada yang dibebaskan secara cuma-cuma ya. Salah satunya itu mantu beliau ya, mantu Kanjeng Nabi yang bernama Abu As ya, Abul As bin Rabi itu suami daripada Sayyidah Zainab. Beliau dibebaskan secara cuma-cuma karena harta tebusan yang digunakan adalah kalung Sayyidah Zainab ya, kalung Sayyidah Zainab ya. Melihat harta tebusan yang digunakan untuk menebus Abul As bin Rabi itu ya, yang berupa kalungnya Sayyidah Zainab itu, lalu dikembalikan kalungnya kepada Sayyidah Zainab, dan Abul As bin Rabi pun dibebaskan. Nah, kemudian ya beberapa waktu kemudian ya, Al-Qur'an turun, dan ternyata ya keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW itu ya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard ya. Atau lengkapnya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard
turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawaran perang sampai dia melumpuhkan musuh-musuhnya di muka bumi. Kalian menginginkan harta benda duniawi, sedangkan Allah menginginkan untuk kalian pahala akhirat. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Beberapa ulama ya memahami bahwa ayat ini merupakan teguran untuk Nabi Muhammad SAW ya, tentang kasus tawanan perang Badar. Akan tetapi beberapa ulama yang lain memiliki pengertian berbeda atau memiliki pemahaman berbeda, bahwasanya ayat ini bukanlah teguran untuk Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ayat ini adalah teguran untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kala itu ya menangkap beberapa pasukan kafir yang kemudian dijadikan tawanan ya. Kemudian turunlah ayat ini. Tapi intinya kasus perang Badar ini, kasus tawanan perang Badar ini menunjukkan bahwa ya pada saat itu ya selain Al-Qur'an dan hadis ya, sudah ada ijtihad sebagai sumber hukum ya yang digunakan untuk memutuskan hukum sebuah kasus. Nah, selain ini juga Nabi Muhammad SAW mendorong para sahabatnya untuk mengasah dan menggunakan malakah ya, kemampuan ijtihad mereka dalam memutuskan suatu masalah. Nah, misalnya saja ini tercermin ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai seorang pendakwah. Kala itu Kanjeng Nabi dawuh kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, kaifa taqdi ya Mu'adz idza urida laka qada, ya Mu'adz, kalau kamu dihadapkan pada sebuah kasus, lantas dengan apa kamu memberikan hukum untuk kasus tersebut? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabillah, wahai Rasul, akan saya putuskan ya, persoalan itu dengan mengambil tuntunan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Rasul, fa'illam tajid, kalau misal tuntunan tentang penyelesaian hukum yang kasusnya sedang kamu hadapi itu nggak ada di dalam Al-Quran, gimana? Ya. Kata Mu'adz, aqdi bisunnati Rasulillah, akan saya putuskan hukumnya menggunakan tuntunan sunnahmu ya, sunnah Rasulullah SAW, hadisnya, sunnah. Ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, fa'in lam tajid, ya. Lantas kalau misalnya di sunnah pun nggak kamu temukan ya pembahasan tentang persoalan yang kamu temui itu. Nah, Mu'adz kembali menjawab, aku ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan berijtihad. Nah, kemudian apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdillaha wa rasulah ya. Segala puji bagi Allah ya yang telah memberi taufik ya, kepada utusan Rasulullah ya, berupa sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya senang. Artinya jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh Mu'adz itu ketika ditanya oleh Rasul dari Al-Quran, kemudian dari bahwa dia itu akan menyelesaikan hukum menggunakan Al-Quran, menyelesaikan hukum menggunakan sunnah, kemudian menggunakan ijtihad manakala di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah tidak dia temukan pembahasan tentang kasus yang dia temui itu membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membuat Kanjeng Nabi senang. Dari dua contoh ini bisa kita pahami ya, bahwasanya pada masa kenabian itu ada Al-Quran,
ada hadis, ada ijtihad sebagai sumber penentuan sebuah hukum. Namun ijtihad di sini masih bersifat umum ya. Artinya belum ada kaidah-kaidah khusus ya, prinsip-prinsip khusus yang tersusun ya, yang terformulasikan, yang kemudian dijadikan sebuah pakem ya, dalam menentukan sebuah hukum seperti itu. Seperti misalnya para sahabatnya, mereka itu tidak butuh nyusun kaidah-kaidah ya, yang kemudian digunakan sebagai alat bantu mereka ya dalam menggali hukum syar'i ya, dari sumber-sumber aslinya. Kenapa? Karena sejatinya kaidah-kaidah yang mereka butuhkan dalam menggali hukum syar'i dari sumber-sumbernya itu ya, baik dari dalam Al-Qur'an maupun dari hadis itu ya, itu sudah tertanam di hati mereka ya. Karena mereka itu kan orang yang paling paham ya dengan bahasa Al-Qur'an ya. Mereka paling ngerti dengan sebab turunnya sebuah ayat dari Al-Qur'an, ngerti alasan kenapa hadis itu kok sampai muncul ya. Mereka itu orang yang paling mampu dalam melihat misteri atau rahasia-rahasia di balik penetapan sebuah hukum serta tujuan daripada penetapan hukum-hukum tersebut ya. Mereka itu kan orang yang membersamai beliau ya, membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sumber hukum itu sendiri ya. Nah, mereka membersamai beliau itu puluhan tahun ya, belajar dari beliau ya, itu puluhan tahun, bahkan ada yang membersamai beliau itu sejak usia belia ya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Sehingga ketika mereka ya, para sahabat itu dihadapkan pada sebuah kasus ya, maka mereka akan mencari hukum dari kasus tersebut di dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang sudah ada di dalam hati mereka itu ya. Kemudian seandainya saja hukum tidak ditemukan pada Al-Qur'an, mereka akan beralih kepada teks-teks hadis yang mereka hafal. Mereka akan mencari jawaban dari kasus yang mereka hadapi di dalam teks-teks hadis. Namun kalau misalnya tidak ditemukan hukum yang mereka inginkan ya, hukum yang mereka cari dari permasalahan yang mereka hadapi itu ya, barulah mereka saat itu akan berijtihad ya. Misalnya saja ya, ijtihad yang mereka lakukan itu dengan mencocokkan ya, kasus yang mereka sedang hadapi ya dengan kasus yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Mereka akan mencari kasus yang mirip ya di dalam Al-Qur'an dengan kasus yang sedang mereka hadapi ya. Yang selanjutnya metode ini, metode ijtihad seperti ini akan dikenal kemudian hari dengan istilah qiyas ya. Jadi lumrah ya, para sahabat itu sebenarnya sudah lumrah menggunakan qiyas dalam berijtihad. Akan tetapi ya, pada saat itu qiyas sebagai teori ya, sebagai kaidah, sebagai prinsip ijtihad itu belum tertulis ya, belum terbukukan ya, belum tersusun rapi ya. Seperti qiyas yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ya. Pada saat itu ada orang yang mabuk dan belum ada hukumnya di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an. Lantas Sayyidina Ali berijtihad ya dengan menyamakan hukuman orang yang minum khamr itu dengan hukuman orang yang menuduh zina. Imam Ali ya, Sayyidina Ali menyamakan orang yang minum khamr dengan orang yang menuduh zina ya. Ketika itu Sayyidina Ali mengatakan, innahu idza syaraba sakaro wa idza sakaro hada wa idza hadza iftaro ya.
wa 'alal muftari samanuna jaldah. Ya. Orang itu kalau minum khamr nanti dia akan mabuk. Dan orang itu kalau mabuk nanti dia akan berhalusinasi. Dan orang yang berhalusinasi itu nanti itu suka mengada-ngada ya, suka ngarang-ngarang sesuatu ya. Dan orang yang mengada-ngada atau ngarang-ngarang sesuatu itu hukumannya adalah 80 cambukan ya. Disamakan dengan hukuman orang yang menuduh zina, karena orang yang menuduh zina kan berarti mengarang-arang, mengada-ngada sesuatu yang tidak dilakukan. Maka Sayyidina Ali menyamakan hukuman orang yang mabuk dengan hukuman orang yang menuduh zina karena sama-sama ngarang-ngarang, sama-sama ngada-ngada. Di dalam Quran mengatakan wa'alal walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanuna jaldah ya. Orang yang menuduh zina ya, namun tidak mampu untuk mendatangkan saksi ya, artinya tidak mampu mendatangkan 4 saksi ya, maka tuduhan itu tidak bisa dibenarkan ya. Maka orang yang menuduh itu kemudian akan dihukum 80 cambukan atau deraan. Nah, ini contoh qiyas yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu pada masa tabi'in pun demikian ya. Artinya pada masa itu sumber-sumber hukum itu berupa Al-Quran ya, sunnah dan ditambah fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para sahabat dari hasil ijtihad mereka ya. Seperti tadi itu Sayyidina Ali seperti itu. Nah, kemudian para tabi'in itu mereka juga beristihad ya. Lantas siapa ya dan kapan ya usul fiqh itu atau kaidah-kaidah itu ya yang sudah lumrah digunakan oleh para sahabat, oleh para tabi'in ya, itu dirumuskan dan tersusun menjadi sebuah buku ya yang bisa dipelajari, yang bisa dipahami seperti itu. Terkait tentang siapa orang pertama yang menulis tentang ilmu usul fiqh ini ya, ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya Imam Abu Yusuf, salah satu santri dari Imam Abu Hanifah. Kemudian ada yang menyebutkan pula Imam Muhammad bin Bakir bin Ali bin Zainal Abidin ya. Kemudian ada yang menyebutkan Imam Asy-Syafi'i ya. Untuk 2 nama pertama ya, Imam Abu Yusuf santri dari Imam Abu Hanifah, dan Imam Muhammad bin Bakir bin Ali bin Zainal Abidin ini kitabnya sampai sekarang tidak ditemukan ya. Hanya kitab dari Imam Syafi'i ya yang ditemukan ya, yaitu kitab Ar-Risalah ya. Jadi seperti ini bukunya, kitab Ar-Risalah ya. Jadi pendapat paling kuat ya, siapa yang menulis tentang ilmu usul fiqh adalah siapa? Imam Asy-Syafi'i, karena beliau lah yang kitabnya itu sampai sekarang masih ada, buktinya masih ada bahwa beliau itu telah menulis tentang ilmu usul fiqh ya. Dan bukunya berjudul Ar-Risalah. Ar-Risalah. Sekitar 300 halaman ya. Dan kenapa Imam Syafi'i ya, dan kapan Imam Syafi'i menulis buku ini ya. Di sini disebutkan ya bahwa Imam Syafi'i menulis kitabnya itu yang bernama Ar-Risalah itu pada saat beliau itu datang kedua kalinya ke Baghdad ya. Jadi di sini disebutkan Anna Syafi'i fi kudumihi asani ila Baghdad wada'a li awwali marratin kitab Ar-Risalah alladhi wada'a bihil asas li ilmi usul fiqh. Jadi pada saat Imam Syafi'i datang untuk kedua kalinya ke Baghdad itu ya, disitulah Imam Syafi'i memulai penulisan kitab ya, yang menjadi prinsip dalam ilmu usul fiqh yang bernama kitab Ar-Risalah ya. Sebenarnya nama kitab Ar-Risalah itu ya
bukanlah penamaan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan ya, wa minas habit anna Syafi'i radhiyallahu anhu lam yusammi ar-risalata bihadzal ism wa inna ma kana yusamiha al-kitab au yaqulu kitabi au kitabuna. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ketika menulis bukunya ini ya, yang tentang usul fiqh ini, beliau hanya mengarang ini buku saya, ini kitab saya, atau ini adalah sebuah kitab. Jadi beliau sendiri tidak pernah menamai kitab beliau itu sebagai ar-risalah. Hanya saja ya, karena kitab ini adalah risalah ya, sebuah surat yang beliau berikan kepada salah satu ulama yang memintanya untuk menulis, maka kitab ini dinamakan dengan risalah ya, karena kitab ini pada hakikatnya adalah sebuah surat yang beliau tulis untuk Abdurrahman bin Mahdi ya, orang yang meminta beliau untuk menulis kitab ini, orang yang meminta beliau untuk menulis kitab tentang usul fiqh. Lantas apa alasan Imam Syafi'i menulis kitab tentang usul fiqh ini? Apa alasan Imam Syafi'i ya menulis kitab usul fiqh ini, atau apa alasan ditulisnya usul fiqh ya, yang diprakarsai oleh Imam Syafi'i ini ya? Paling tidak ada 3 faktor ya yang menyebabkan Imam Syafi'i, yang mendorong Imam Syafi'i ya, menulis kitab ini, menulis kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah ya, atau prinsip-prinsip dalam usul fiqh ini. Lantas apa alasan Imam Syafi'i menulis kitab tentang usul fiqh ini? Apa alasan Imam Syafi'i ya menulis kitab usul fiqh ini, atau apa alasan ditulisnya usul fiqh ya, yang diprakarsai oleh Imam Syafi'i ini ya? Paling tidak ada 3 faktor ya yang menyebabkan Imam Syafi'i, yang mendorong Imam Syafi'i menulis kitab ini, menulis kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah ya, atau prinsip-prinsip dalam usul fiqh ini. Paling tidak ada 3 faktor ya yang mendorong Abdurrahman bin Mahdi meminta Imam Syafi'i untuk meletakkan prinsip-prinsip ijtihad dalam sebuah kitab ya, meminta Imam Syafi'i untuk menulis buku tentang usul fiqh ini. Jadi setelah Futuhat Islamiyah itu semakin meluas ya, yang kemudian orang-orang Arab Muslim itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain ya, yang berbeda bahasa dan latar belakang budaya mereka, yang kemudian ternyata kondisi ini mempengaruhi ya, atau melemahkan kemampuan berbahasa mereka, kemampuan bahasa Arab mereka. Nah, terlebih lagi bagi keturunan-keturunan Arab yang tinggal di Kufah pada saat itu. Kemudian juga kebutuhan akan ijtihad itu seiring berjalannya waktu ternyata makin mendesak ya, karena semakin kesini itu makin bermunculan saja masalah-masalah baru yang tentunya menuntut kejelasan hukum ya. Nah, selain itu juga muncul ya 2 madhab besar dalam berijtihad, yaitu madhab Ahlur Ra'yi yang ada di Irak ya, yang pusatnya itu di Kufah dan Basrah, dan madhab Ahlul Hadis yang ada di Hijaz itu, yang pusatnya itu ada di Mekah dan ada di Madinah. Nah, di sini acap kali terjadi perdebatan sengit ya antara madhab Ahlur Ra'yi dan madhab Ahlul Hadis, yang kemudian itu para ulama ya, mereka merasa perlu ya untuk menulis kaidah-kaidah ya, yang nantinya itu bisa digunakan sebagai undang-undang bersama lah, undang-undang bersama untuk mengkompromikan 2 mazhab ini ya, agar tidak terlalu sering terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Di antara ulama yang merasa resah dengan kondisi ini adalah Abdurrahman bin Mahdi, sehingga beliau bersurat kepada
Imam Syafi'i minta dibuatkan pedoman-pedoman ya, prinsip-prinsip ya, yang bisa digunakan dalam berijtihadnya. Maka merespon surat tersebut ya, Imam Syafi'i menulis kitabnya yang tadi itu berjudul Ar-Risalah. Lantas mengapa Abdurrahman bin Mahdi ini memilih Imam Syafi'i ya untuk mengemban tanggung jawab ini ya, untuk menyusun ilmu usul fiqh ini ya. Mungkin Abdurrahman bin Mahdi ini ya melihat kualitas keilmuan daripada Imam Syafi'i ya. Jadi selain Imam Syafi'i itu kapasitas keilmuannya itu diakui oleh ulama-ulama pada saat itu ya, Imam Syafi'i juga memiliki pengetahuan tentang mazhab ahlul ra'yi dan mazhab ahlul hadis yang ketika itu ya acap kali terjadi perselisihan di antara mereka. Kapasitas keilmuan beliau ini bisa dilihat ya dari perjalanan ilmiah beliau ini. Beliau menuntut ilmu di Mekah sampai umur 15 tahun, yang pada akhirnya ya, salah satu ulama di Mekah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji ya, pada waktu itu ya meminta ya, Imam Syafi'i untuk berfatwa di Mekah, yang artinya pada usia 15 tahun itu kapasitas keilmuan Imam Syafi'i itu sudah diakui di kota Mekah. Dan tidak cukup sampai di situ ya. Selanjutnya Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Madinah dan menuntut ilmu di sana. Beliau belajar kepada Imam Malik bin Anas ya tentang hadis dan tentang fikih Madinah dengan ulama-ulama yang lain juga ya. Dan tidak cukup sampai di situ. Kemudian beliau pergi ke Irak ya. Beliau belajar tentang metode fikih Irak. Beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di sana. Murid Imam Abu Hanifah ya, salah satu murid Imam Abu Hanifah. Nah inilah perjalanan ilmiah beliau yang kemudian mengantarkan beliau ya menulis kitab usul fiqh yang diminta oleh Abdurrahman bin Mahdi ini. Kemudian progres selanjutnya setelah kitab Ar-Risalah ini terbukukan ya, ulama-ulama lintas madhab kemudian mengembangkan ya usul fiqh yang telah disusun oleh Imam Syafi'i ini ya. Mereka dari misalnya saja ya, mereka dari kalangan Syafi'iyah ya berusaha menjelaskan kaidah-kaidah yang masih global ya, yang ada di dalam kitab Ar-Risalah. Dan ulama Malikiyah ya yang menambahkan ya, kaidah istihsan, kemudian ijma ulama Madinah dan maslahah mursalah dalam rangka mengembangkan ilmu usul fiqh ini. Dan ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah ya, mereka menambahkan istihsan juga dan oraf dalam rangka mengembangkan ilmu usul fiqh ini ya. Dan setelah itu terus berkembanglah ya kajian tentang ilmu usul fiqh ini, sehingga bermunculanlah kitab-kitab baru ya dalam fan usul fiqh ini, seperti kitab Al-Burhan, kitab Al-Mu'tamad, seperti kitab Al-Mustasfa milik Imam Al-Ghazali ya. Ada yang bertujuan menjelaskan ya, mensyarah, ada pula yang bertujuan meringkas ya, seperti apa yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Beliau meringkas Al-Mu'tamad, Al-Burhan, Al-Mustasfa di dalam satu kitabnya, yaitu kitab Al-Mahsul ya. Begitulah ya perjalanannya usul fiqh dari awal ya, yang hanya berbentuk malakah yang ada di dalam hati para sahabat ya, yang kemudian mampu diterjemahkan oleh Imam Syafi'i hingga berkembang sampai sekarang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan ilmu usul fiqh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.